Mudah-mudahan sih kita kan ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus apa Umi? Lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya BPKD Kabupaten Pandeglang. Bersama saya sekarang adalah Ibu Umi Nufus. Beliau adalah Kasubit Pemberdayaan BMD. Iya. Betul Ibu, gitu. Tepuk tangannya dulu. Kita mulai. Biar agak terlalu tegang, gitu loh. Iya. Umi Nufus, nama lengkapnya siapa Umi? Soalnya orang-orang taunya pasti Umi Nufus. Gitu. Iya. Assalamualaikum sahabat BMD. Nama saya Hayatun Nufus. Anaknya baru 1. Oh, anaknya baru 1. Umi, banyak banget nih. Apalagi kemarin itu di hari apa ya? Yang mobil pada berderet tuh di BPKD. Hari Selasa. Sampai Setda ya? Iya, Selasa sampai Rabu. Itu ada apa itu Umi? Mobil ditaruh semua di situ, itu motor semua di situ. Itu kita sebenarnya lagi ada apa? Boleh dijelaskan? Jadi kita lagi mau siap-siap nih jualan, Budi. Siap. Ya, jualan tapi dalam konteks namanya penjualan BMD. Kita lagi nyusun target nih di tahun 2022, kendaraan-kendaraan di 33 OPD mau kita lelang. Jadi totalnya ada 772 unit, Budi. Nah, motor dan mobil itu? Iya. Yang kemarin itu kita baru tahap pertama. Karena kita membagi ke dalam 3 tahap. Ya, tahap pertama kemarin kita ada 106 ya, yang kita usulkan dari 4 OPD, dari Bapenda, Setda, BPKD, dan DPMPD. Nah, alhamdulillah itu udah disurvei semua, dan hasil surveinya sebanyak 89 unit yang bisa dinilai karena bisa dihadirkan. Untuk yang lainnya menjadi berkurang karena memang ada data yang kita perbaiki, kemudian ada juga yang tidak bisa dihadirkan pada saat itu. Dari 700 hanya 89 itu tahap pertama. Tahap gitu. Kedua, ketiga kita masih ada 300. Oh gitu. Jadi lelang barang BMD itu sendiri itu nggak kita siapin semua terus ke lelang semua, enggak. Jadi ada tahapan-tahapannya. Iya, jadi untuk yang ini karena kita menggunakan jasa KPKNL dari segi waktu, kemudian ketersediaan SDM di sana. Kalau misalkan sekaligus gitu ya 700 itu mereka agak berat juga gitu. Makanya kita lakukan tadi tahap-tahap itu. KPKNL, kita sering dengar banget tuh apa tuh KPKNL. KPKNL itu apa ya, Mi? Sambil diminum, Mi? Oh iya. Makasih Budi. Sambil diminum. Iya, ditampi. Ditampi ya? Oke, siap. Bismillah. Oh, Umi Nufus lupa apa-apa pakai bismillah. Saya juga bismillahirrahmanirrahim. Ini sepi amat ya kita ya? Iya, berdua doang padahal. Oke, gimana KPKNL itu apa, Umi? K-nya? Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang. Jadi fungsinya apa? Membantu kita dari segi apa untuk lelang ini? Proses lelangnya BMD kita ya? Iya, jadi KPKNL itu adalah kantor bagian dari DJKN ya, masih di bawah Kementerian Keuangan. Kalau di Banten itu ada yang di Serang, kemudian ada yang di Tangerang. Kalau Serang, Cilegon, Pandeglang, Lebak itu kita ke KPKNL Serang. Siap. Terus mereka itu bisa bekerja sama dengan Pemda itu untuk penyediaan jasa penilaian, lelang, piutang, kemudian juga memberikan sosialisasi kaitan dengan kebijakan keuangan yang berkaitan juga pengelolaannya di Pemda seperti itu. Kebijakannya makanya membantu kita dalam penilaian dari barang milik daerah tersebut ya, Mi ya? Iya, betul. Mimi, jadi ada beberapa nih teman-teman dari SKPD ataupun dari pihak lain gitu. Gimana sih cara bisa kita ikutan lelang? Apakah hanya masyarakat atau PNS sekalipun bisa nggak nih kita ikutan nih? Jadi teman-teman banyak yang menanyakan, terus harus daftar kemana gitu? Iya. Jadi lelang ini terbuka untuk umum. Persyaratannya itu cuman KTP, NPWP aja, Budi gitu.
Nah, jadi yang fasilitasi kita semua itu KPKNL. Mereka punya website di lelang.go.id. Jadi sudah terintegrasi secara nasional, dari manapun, dari Sabang sampai Merauke bisa ikutan. Itu terbuka websitenya. Oke, jadi teman-teman cuma pencet ke apa, Umi? lelang.go.id. Oke, lelang.go.id. Di situ berarti kita semua masyarakat, baik itu masyarakat biasa, masyarakat kalangan atas, ataupun bisnis sekalipun yang bisa melihat BMD, maksudnya ini barang bisa kita pakai atau segala macam, sampai ke ASN juga bisa ikut di situ. Bisa. Tidak ada persyaratan lain selain KTP dan NPWP. Tidak ada untuk syarat administrasinya. Oh maaf, ada satu lagi rekening ya. Jadi kita mencantumkan juga rekening kita. Itu jadi tahapannya, Budi, kita membuat akun, mendaftar dengan cara tadi mengakses akun lelang.go.id, kemudian kita melihat, saya buka contekan ya. Boleh. Setelah itu kita memilih menu tata cara dan prosedur. Nah, setelah itu di situ ada panduan penggunaan. Kita mendaftar, memasukkan tadi identitas kita, kemudian ketika sudah dibuka nih jadwalnya untuk Pandeglang misalkan, tinggal milih aja barang yang mana, kemudian kita masukkan uang jaminan kita. Setelah memasukkan uang jaminan selama 5 hari, kalau kita dinyatakan pemenang lelang itu kita harus melunasi, karena kalau tidak melunasi kita dianggap wan prestasi dan uang jaminan tadi masuk ke rekening kas negara. Oh gitu. Jadi kita masuk ke lelang.go.id, masukin identitas, ya. Terus kita memilih barang, memasukkan uang jaminan, ya, kemudian menunggu apakah menawar setinggi-tingginya terhadap barang yang kita pilih. Setelah itu kita tunggu pengumuman, karena yang menentukan pemenang, kemudian mengumumkan jadwal pengumuman pemenang itu semua dari KPKNL. Jadi sebenarnya gampang banget guys untuk ikut di lelang tersebut ya. Jadi nggak usah berpikir bahwa itu ikut lelang gampang nggak sih, susah nggak sih? Sebenarnya gampang ya, Mia. Segampang itu, hanya tinggal buka lelang.go.id, ikutin cara penginputan di sananya, itu bisa langsung kita ikut ya. Iya. Oke deh. Sama pengen ditanya juga teman-teman ini, harganya beda nggak sih sama harga di pasar? Misalnya kita kan jual mobil nih, oke. Kita juga bisa pakai OLX, pakai apa lagi tuh? Banyak lah ya untuk yang jual-jual itu. Auto 123 misalnya. Nah, harga BMD sendiri di lelangan apakah lebih rendah? Karena kan tadi kita disuruh nawar setinggi-tingginya ya. Nah, itu apa ada batasannya gitu? Nah, kalau untuk harga tadi ya, kita menggunakan nilai wajar. Jadi nilai wajar itu hasil penilaian dari tim KPKNL. Tentu mereka mempunyai metode dengan survei pembanding, artinya mereka mempertimbangkan nilai pasaran yang berlaku. Jadi untuk harga saya kira bisa bersaing ya dengan tadi OLX atau Auto 123 gitu. Tidak jauh-jauh juga dari harga yang sudah di-share di online tadi gitu. Nah, kemudian untuk batasan penilaian tadi, batasan penawaran tidak ada batasnya, Budi. Mau 100% dari harga wajar, mau 200%, 300% itu it's okay gitu. Cuman untuk nilai limit, nah biasanya ini kita memasukkan uang jaminan itu 50% dari nilai limit. Jadi nilai limit itu bisa kita ambil dari nilai wajar atau di atas nilai wajar. Jadi jaminannya itu 50% ya guys dari nilai limitnya itu. Berarti nilai harga pasar itu sendiri dari barang itu sendiri. Misalnya nih kemarin ada titipan. Jadi ada teman saya bernamanya Diga. Dia itu melihat mobil Katana nih warna biru. Itu bekasnya siapa ya? Nomor berapa gitu. Nah, dia titip nih, dia nanya ke saya, Bu, tanyain sama teman-teman BMD. Setahu saya itu STNK-nya misalnya ya hilang. Nah, apakah pada saat kami teman-teman melakukan lelang tersebut, pas STNK-nya hilang, apakah dibantu nih nanti pembuatan STNK-nya atau ya dapatnya semobil-mobil itu aja gitu? Untuk barang lelang kita apa adanya, Budi. Jadi kalau kita nyatakan juga di pengumuman lelang, misalkan kendaraan ini kondisinya kurang baik, STNK tidak ada, BPKB tidak ada, atau sebaliknya
kendaraan ini baik, BPKB ada, STNK ada. Nah, untuk dokumen yang tidak lengkap tadi itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab pemenang lelang, Budi. Oh gitu. Jadi sebenarnya di lelang.go itu udah ada deskripsinya ya, Iya. kondisi barang tersebut. Iya. Nah, untuk lelang ini saya kan baru tahu nih kemarin cuma lelang motor sama mobil. Lelang sebelumnya sudah ada nih yang sudah berhasil menjadi PAD kita. Alhamdulillah sudah, Budi. Kita sudah melakukan lelang alat kantor. Nilai limitnya itu kan 20 juta. Siap. Ini terjualnya 66 juta sudah masuk ke kas daerah. Keren banget. Tepuk tangan dong untuk tim BMD yang sudah PAD. Jadi itu mah benar-benar barang yang sudah scrap. Yang sudah tidak benar-benar terpakai ya. Ya, sama satu lagi kendaraan. Jadi kemarin kita juga melelang kendaraan kondisi rusak berat untuk kita hapuskan. Itu sudah masuk ke PAD kita sebanyak 500 juta lebih gitu. Ih, keren banget. Tepuk tangannya dong. Jadi Umi ini selain ngelola barang juga menghasilkan PAD. Cari duit aja ya. Cari duitnya sama ya gitu ya. Untuk rekening kas umum daerah, nggak apa-apa Umi. Jadi jadi teman-teman memang kalau misalnya mau informasi lebih lanjut untuk segi pelelangan itu bisa melalui bidang BMD ya Umi ya. Dan alhamdulillah tadi ternyata nggak pusing dengan yang teman-teman tanyakan ini gimana sih caranya, terus harus bagaimana ya Umi ya. Gitu loh. Jadi cuman klik lelang.go.id, masukin semua pertanyaan, masukin semua persyaratannya. Di situ terlihat deskripsinya apa. Jadi kita udah tahu nih barang yang kita beli tidak beli kucing dalam karung ya Mi ya. Iya. Meong dong Mi. Umi mau ini? Iya boleh. Iya. Yuk barengan sama Budi. Oh deh kita. Iya. Ini tuh namanya kembaran, harusnya sama Umi. Oh, iya. Ya, yang aman kita makan yang dilambungin. Nah, jadi nggak usah terlalu ini. Iya. Kita nggak pakai sambal. Enggak, saya lagi ini. Lagi apa Umi? Lagi lambungnya lagi kurang oke. Oke, jadi sebenarnya untuk lelang itu sendiri, kalaupun memang dia nggak terlalu sulit, itu banyak nggak dari teman-teman ASN kita yang udah ikut? Alhamdulillah, jadi pada pengalaman ya Budi dari kendaraan rusak berat itu itu tidak hanya orang luar gitu ya, maksudnya tidak orang luar itu dari dalam Pandeglang pun ada pemenang kita, artinya sudah cukup familiar gitu lelang di Kabupaten Pandeglang ini. Jadi teman-teman, misalkan Budi punya teman di mana nih, boleh di-share aja informasinya karena semakin banyak yang menawar itu semakin terangkat ya informasinya. Jadi semakin mudah diakses gitu, semakin terlihat. Berarti jumlah viewernya itu berpengaruh. Ada ya, ngaruh. Jadi semakin banyak yang ngeklik barang itu, dia semakin mudah terlihat gitu di internet. Jadi kalau dalam kata kita mah lewat beranda FWD gitu ya. Kalau TikTok FWD gitu. Iya. Oke, siap. Oke. Umi. Ini belum ya. Jadi rencana kita memang targetnya di Oktober ini, tapinya pas koordinasi terakhir kemarin sama KPKNL itu direncanakan Desember semuanya Budi. Tapi kita lihat ya perkembangan, jadi masih dinamis, masih kita terus upayakan koordinasi. Mudah-mudahan sih kita kan ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus apa Umi? Lebih cepat, lebih bagus. Jadi Umi ini diem, tapi sekali nyeletuk, bikin gemes. Ya Allah. Kita makan dulu ya? Iya, buru garing. Kita makan dulu Umi. Oke? Terima kasih Umi waktunya. Terima kasih informasinya, terima kasih ilmunya. Jadi teman-teman, yuk kita coba ikut di lelang.go.id. Siapa tahu ada barang yang memang bisa kita gunakan, yang memang mungkin di lingkungan Pemda sudah tidak bisa digunakan, tapi mungkin dari segi pembisnis ataupun yang lainnya ya, dia bisa berpikir, oh ya saya bersihin dulu, saya rapiin dulu, saya bisa jual lagi. Begitu juga dengan ASN-ASN yang ternyata saya pikir tidak boleh, karena itu yang menjual barang pemilik daerah, yang beli harus di luar ASN, ternyata itu boleh. Jadi untuk semua masyarakat. Terus
tolong sebarkan juga ke teman-teman yang lain ya, pemerintah daerah yang lain ataupun teman-teman yang ada di luar Pandeglang. Boleh ikut juga ya, Mi? Boleh ikut juga untuk pelelangan yang ada di barang milik daerah. Kalau daftar bikin akun bisa mulai dari sekarang, Budi. Oke, siap. Ya, daripada nanti pas udah tayang rebutan nih servernya, lebih baik saya kira kalau memang kita niat mau ikut lelang, bikin akun dari sekarang. Tuh, yang punyanya aja udah bilang bikin akun dari sekarang. Oke, Mi, terima kasih waktunya. Terima kasih, kita sekali lagi kembaran saya. Terima kasih, tepuk tangannya buat kembaran saya. Oke, terima kasih untuk hari ini podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.